Tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang punya cita-cita berstatus janda. Tapi ketika Allah berkehendak, manusia bisa apa? Dan tidak ada seorang wanita pun bisa menutup kemungkinan untuk menjadi janda. Fenomena janda bolong, tanaman yang bernama Latin Monstera ini sedang hits dengan harga yang sangat fantastis. Ada yang termakan berita itu, ada yang menganggap itu monkey bisnis, dan ada juga yang cuek saja. Lalu siapa yang salah? Tidak ada, karena memang keadaan masyarakat kita seperti ini. Pemberitaan yang setengah-setengah serta masyarakat kita yang hanya senang melihat judul dan sampul saja. Ada yang sedikit mengganjal saat bunga ini viral. Tidak ada nama yang lebih baik, yang tidak melecehkan status kaum perempuan. Cerita kalau jadi janda itu nggak enak. Hampir tiap hari diomongin sama orang. Hampir tiap hari ada yang bilang ini itu. Sedangkan kita cuma nyari nafkah doang. Melihat fenomena penamaan jenis tanaman ini hingga populer dengan sebutan janda bolong, terasa sekali betapa rendahnya etika berbahasa di masyarakat kita. Kenapa harus janda bolong? Kenapa harus dengan kata yang melecehkan itu? Kenapa bukan dengan nama hati yang luka, cinta yang berlubang, harapan palsu? Kenapa harus dengan nama janda? Melalui tayangan ini pasti orang-orang akan menilai dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya saya hanya ingin membuka sedikit mata hati orang-orang yang masih punya hati dalam menilai dan berbahasa. Karena yang jauh lebih miris lagi bahwa selain janda bolong ini, muncul juga nama-nama turunan lainnya seperti janda miskin, janda sobek, janda terbuang, janda gatal, janda kaya, sampai kita sendiri merasa tidak nyaman mendengar nama-nama itu. Tentu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kenapa status janda dijadikan bahan lecehan, cemoohan, untuk sekadar lucu-lucuan atau embel-embel negatif lainnya. Seolah janda manusia paling hina di dunia ini. Kita tidak pernah tahu seperti apa seorang janda berjuang dalam hidupnya, baik dari segi sosial dan selalu jadi sorotan, juga dari segi ekonomi untuk bertahan hidup. Kita tidak pernah tahu bagaimana seorang janda yang tidak menikah lagi karena berjuang demi kebahagiaan dunia dan akhirat anak-anak yatim yang dia punya. Yang kita tahu janda bolong, janda sobek. Begitu rendahnya kemampuan berpikir kita. Kenapa image janda itu sangat negatif di masyarakat? Apakah semua janda itu jahat? Apakah semua janda itu perebut suami orang? Tidak dipungkiri satu dua ada yang jahat. Tapi apakah Anda bisa menjamin bahwa semua gadis dan perempuan bersuami tidak jahat, tidak pernah mengganggu rumah tangga orang lain? Semua itu kembali ke personalnya, bukan statusnya. Entah kenapa kita selalu memiliki kepuasan saat kita berhasil menyudutkan golongan tertentu. Fenomena ini juga menjelaskan aspek lain pada diri kita, bahwa betapa rapuhnya eksistensi kita sebagai manusia, makhluk sombong yang kerap lupa bahwa untuk sekedar merasa puas, kita harus mengolok-olok atau melecehkan status kalangan tertentu. Atau hanya untuk sekedar menunjukkan pengakuan bahwa kita punya banyak koleksi janda bolong.